Halo semuanya, balik lagi di podcast Himaba, kata, kita, dan sastra. Kali ini atau di episode kali ini di podcast Himaba, kita kedatangan tamu spesial, yakni Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Siapa lagi kalau bukan Ibu Eka Nurul Mualimah MTD. Tepuk tangan. Terima kasih, Bian. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Gimana nih Bu, selama di sini menjadi ketua prodi nih Bu? Ya, senang-senang susah ya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi gimana sih Bu caranya Ibu biar kayak dari sini ke Cilegon pulang pergi setiap hari terus mengurusi prodi seperti itu? Ya, mungkin teman-teman dari Prodi Bahasa Indonesia sudah tahu saya ya, Iya. background saya, begitu saya dari Cilegon, tapi itu tidak membatasi saya untuk melanjutkan perjuangan rekan-rekan yang sudah ada di Prodi. Begitu. Artinya ini adalah kita sebagai orang pendidik begitu ya, harus bisa memanage waktu tentunya dengan baik begitu. Bagaimana kita di kampus dengan kita di rumah. Ya, tentunya ini adalah peran besar dari orang-orang rumah lah begitu. Baik-baik Bu. Karena memang tidak semua yang nonton ini prodi bahasa Indonesia kan Bu. Betul. Terus apa sih sebenarnya Bu visi misi program studi bahasa Indonesia di STKIP Setiabudi ini? Oke, ya. Jadi program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk rekan-rekan baik yang ada di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung maupun yang ada di luar begitu kan. Jadi ada beberapa prodi yang ada di STKIP dan salah satu dari prodi kita, prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini mendapatkan akreditasi sangat baik begitu. Kenapa begitu? Karena memang kita memiliki sebuah visi misi begitu ya. Misi kita bukan hanya menciptakan tenaga pendidik yang profesional, tetapi memang yang bermutu dan bereputasi. Sama seperti visi misi STKIP Setiabudi. Ya. Seperti itu. Betul, Oke, betul, baik betul. Bu. Terus setelah itu, karena kan tadi prodi bahasa Indonesia katanya akreditasinya sudah B, sudah Betul. baik seperti itu. Sebenarnya keunggulan prodi bahasa Indonesia ini sebenarnya apa sih Bu? Ya, ini dia mungkin rekan-rekan yang ada di luar belum tahu ya gitu kan keunggulan kita begitu, atau mungkin salah satunya kegiatan kita gitu. Jadi ada beberapa program kerja yang ada di prodi kita, khususnya prodi bahasa Indonesia, dan ini adalah salah satu adalah program kerja prodi kita, yaitu adanya sebuah podcast. Betul. Salah satu kenapa adanya podcast gitu, karena di bahasa Indonesia bukan hanya berbahasa, ada 4 keterampilan ya. Mungkin Bian tahu apa aja itu? Ada keterampilan berbicara, menyimak, ada keterampilan membaca dan juga keterampilan menulis. Kalau benar Ibu, benar. Betul. Oke. Ada 4 keterampilan berbahasa ya. Yang salah satunya ada keterampilan berbicara ya Bian ya. Iya betul. Yang ini adalah salah satu visi kita, bagaimana anak-anak kita ketika keluar begitu ya sudah bisa berbicara atau lancar berbicara. Artinya untuk memupuk keterampilan berbicara mahasiswa kita ya melalui program podcast ini. Ya. Bukan hanya program podcast loh Bian yang ada di kita. Ada apa Bu? Ya. Ada apa aja di program studi pendidikan bahasa Indonesia? Ada namanya kelas menulis loh Bian. Ada kelas menulis. Ya. Terus setelah itu ada podcast. Betul. Setelah itu ada apa lagi Bu? Ya, tentunya di sini juga menunjang ada beberapa karena memang bahasa dan sastra di sini ya. Di sini juga ada sastra yang terkait dengan sastra. Ya, sastranya itu di sini ada drama. Ada drama. Teater seperti itu. Kita itu teater bukan hanya di Indonesia saja, tapi kita sudah ke luar negeri loh, Bian. Luar negeri, wow. Atau Bian sudah ikut belum? Belum. Oh iya. Aku belum. Karena kan pandemi juga kan Bu, jadi kayak tersendat seperti itu. Aku juga sempat dengar beberapa kali program studi bahasa Indonesia khususnya teater itu ke luar negeri seperti itu. Ternyata memang benar ya Bu, ada validasi dari Ibu mungkin dari dosen yang lain. Ya. Artinya kalau kita berbicara ekspresi nih Bian begitu ya, ketika kita ingin menjadi tenaga pendidik begitu ya, bukan hanya kita bisa di depan siswa saja gitu ya, tetapi kita harus juga bisa mengekspresikan bagaimana caranya mengajar gitu. Tapi di program studi pendidikan ini begitu teater memang sudah jadi agenda kita, bagaimana caranya tiap tahun yuk kita melakukan kerjasama dengan pihak luar. Karena selain bisa mengajar
di Prodi Bahasa Indonesia juga diajarin skill-skill yang lain Betul, kali ya betul, Bu, betul, diajarin pengembangan bakat dan minat seperti betul, itu. betul, betul. Ada menulis dan juga berteater. Wow, sangat seru sekali nampaknya gabung di Bahasa Indonesia, karena saya sendiri pun sebagai mahasiswa semester 6 sangat seru dan juga banyak bisa mengekspresikan diri melalui program studi pendidikan bahasa Indonesia. Setelah itu Bu, apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh program studi pendidikan bahasa Indonesia? Karena kan tadi ada keunggulannya. Setelah itu kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Prodi Bahasa Indonesia? Setiap tahunnya kita akan mengadakan yang namanya bahasa mengabdi, Bian. Oke. Bahasa mengabdi, Bahasa ya. mengabdi. Ya, artinya begitu, ini sebagai salah satu tujuan dari kami bagaimana mahasiswa kita itu sudah bisa terjun secara langsung untuk melakukan KKN maupun PPL. Tapi bukan hanya itu aja, Mas, tujuan dari program bahasa mengabdi, ya. Yang lebih diutamakan adalah karena ini dengan kata bahasa mengabdi artinya kita mungkin akan melakukan sebuah pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya bahasa gitu ya, di lingkungan masyarakat yang ada di daerah Lebak. Oh, jadi selain terjun ke masyarakat juga membenarkan bagaimana cara bermasyarakat berbahasa seperti itu ya Bu. Itu Iya. dilaksanakan oleh semester berapa Bu? Ya, sebenarnya kalau kita melakukan sebuah pelaksanaan begitu ya, ini saya wajibkan untuk seluruh mahasiswa kita begitu, setiap tahunnya begitu ya. Artinya untuk semester 2, 4, dan 6 itu diwajibkan untuk melakukan kegiatan ini. Sedangkan untuk semester atas, semester 8 karena memang sudah merujuk ke dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi begitu ya, itu akan sulit untuk melakukan ini begitu. Jadi ini untuk semester 6, 4, dan 2. Tahu nggak sih Bian? Apa Bu? Sedikit cerita saja ya begitu kan. Ini kan sebuah polemik bagi kita begitu ya. Kenapa ya kok teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia masuk ya, ingin masuk di bahasa Indonesia? Kalian kan orang Indonesia, Iya, betul. kenapa begitu ya? Iya Bu, karena memang sering muncul pertanyaan-pertanyaan itu di masyarakat. Jadi cara menyikapi kita pun kayak, oh ya udahlah seperti itu kan. Itu bagaimana Bu cara menyikapinya? Ya, artinya kan saya katakan sebuah pandangan ya, atau mungkin paradigma orang atau masyarakat tertentu gitu ya. Kita dilahirkan di Indonesia begitu ya, sudah barang tentu bisa lah bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman begitu ya, bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar mengucapkan bahasa saya, kamu begitu ya, dengan bahasa Indonesia, tetapi ada bahasa-bahasa yang memang ini yang dikatakan baik, dan mungkin saya katakan ada sebuah pembinaan bahasa-bahasa baru yang harus tidak tertinggal ya dengan orang-orang yang dari luar. Sehingga ada, saya katakan di mata kuliah kita ada BIPA begitu, ada pembinaan dan pengembangan bahasa, karena ini adalah mendekatkan kita kepada tadi tujuannya tentang kebahasaan. Terus Bu, sebenarnya keluaran dari agenda Prodi Bahasa Indonesia yang bahasa mengabdi itu apa? Kalau berbicara output begitu banyak sekali agenda atau kegiatan yang akan mungkin merujuk ke sana ya. Outputnya mungkin nanti kalian akan membuat sebuah buku begitu yang akan mungkin dipublikasikan, atau mungkin sebuah penelitian. Dari hasil penelitian itu mungkin dari rekan-rekan akan minat nih, itu kan untuk dijadikan nanti karya ilmiah kalian nanti ke depan di semester 8. Ya mangga saja, karena ini salah satu bekal untuk kalian begitu, bukan hanya sebuah pengalaman tapi melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Terus Bu, selain kegiatan bahasa mengabdi, Prodi Bahasa Indonesia mengadakan kegiatan apa lagi? Ya, Duta Bahasa jadi program kita setiap tahun, bagaimana caranya mahasiswa kita masuk gitu ya, masuk dalam duta bahasa ini. Kita bukan hanya duta bahasa ya, Iya. Ada duta kependidikan Iya, gitu kan, gitu. ada duta operasi, duta kebudayaan begitu ya, hingga mungkin ke duta pariwisata. Dan ini pun bukan hanya sekedar duta-duta ini hanya sebatas lokal saja, dan ternyata sudah keluar ke nasional gitu ya. Ya, saya ini sangat membanggakan buat kami begitu ya, artinya mahasiswa kita yang sudah produktif gitu untuk melakukan kegiatan atau program-program yang ada di lingkungan Setiabudi. Jadi selain pengembangan minat dan bakatnya sudah ada di Prodi, Betul, setelah betul, itu mereka juga keluar untuk ekspresikan. mengekspresikan diri mereka dan mengembangkan bakat mereka Betul, lebih betul, dalam ya. seperti itu. Terus Bu, selain bahasa mengabdi, terus ada kelas duta juga di Prodi Bahasa Indonesia. Ada agenda-agenda apa lagi yang dilakukan oleh Prodi
pendidikan bahasa Indonesia ini? Nah, sebenarnya adalah agenda yang lebih utama adalah kita adalah melakukan kerjasama ya Bian. Tapi yang sudah kita lakukan, yang sudah sering adalah karena memang background kita tentang kebahasaan, tentunya ini mengarahkan kerjasama kepada pusat bahasa. Tapi bukan hanya pusat bahasa saja yang kita lakukan sebuah kerjasama, bukan hanya di dunia pendidikan saja begitu ya. Tapi memang ini memulai dari adat istiadat dari khususnya yang ada di kota Lebak begitu ya, karena memang kental dengan budaya lokalnya. Kita juga harus melakukan kerjasama dengan lingkungan masyarakat yang ada di sini. Oke. Tadi kan berbicara mengenai agenda, Bu. Banyak sekali prodi bahasa Indonesia mengeluarkan agenda-agenda yang sangat bermanfaat. Setelah itu prestasi apa aja sih yang pernah diraih oleh pendidikan bahasa Indonesia atau mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang Ibu ketahui, dan itu tuh kayak oh ternyata ngebuka mata kita bahwasannya pengembangan minat dan bakat itu sangat penting apalagi di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Ya, kalau bicara tentang hasil ya, Ya, hasil hasil. dari mahasiswa kita begitu. Tadi sudah saya katakan, sudah jelas gitu ya. Mahasiswa kita setiap tahun sudah meraih duta bahasa secara di tingkat nasional, baik duta pendidikan gitu kan, duta koperasi begitu ya, duta kebudayaan begitu kan. Itu kan salah satu hasil dari kita gitu, kerja keras. Namun ada satu hal yang mungkin yang harus kita lakukan yaitu tadi ini terkait sastra ya begitu ya. Saya ingin sekali di tahun ini bukan hanya tahun yang kemarin gitu ya. Sastra itu bisa mengembangkan bukan hanya di lokal atau nasional saja. Ya saya tahu bahwa di belakang sastra kita punya sebuah tokoh besar ya begitu ya. Atau mungkin kalau ini sudah masuk di kancah film, ya artinya memang ini harus dipertahankan dan saya harap begitu ya kerjasama di luar negeri itu tetap kita lakukan gitu. Betul. Oh iya, ada nggak sih Bu kata-kata dari Ibu atau quote dari Ibu buat orang-orang nih yang lihat kita sekarang podcast Himaba ini, kenapa mereka harus masuk prodi pendidikan bahasa Indonesia, atau misalkan tips and trick menangani pertanyaan-pertanyaan kenapa kamu pengen masuk bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia itu pasti gampang karena kan bahasa kita, itu gimana sih Bu? Ibu? Ya, teman-teman khususnya masyarakat Lebak, gitu, ayo masuk gabung dengan kita bersama di program studi pendidikan bahasa Indonesia khususnya di STKP Setiabudi Rangkas Bitung begitu ya. Di prodi ini teman-teman tidak usah khawatir begitu bagaimana cara berbicara, cara menulis. Tapi dengan bergabung dengan kita berarti teman-teman pandai berbicara, pandai menulis, pandai dengan menyimak. Dan juga pengembangan skill di sini, Betul. pengembangan minat dan bakat ini sangat luar biasa ya Bu, karena memang kita sebagai mahasiswa dituntut untuk bisa mengembangkan diri di masyarakat. Bagaimana nih Bu, setelah Ibu di sini, setelah Ibu di STKP Setiabudi Rangkas Bitung, setelah itu di program studi bahasa Indonesia, gimana sih Bu, ada keluh kesah atau misalkan ada rasa gimana gitu? Tidak ada keluh kesah, tetapi memang sangat menyenangkan begitu. Jadi di bahasa Indonesia ternyata banyak ya banyak kegiatan-kegiatan yang keluar. Jadi pembelajarannya bukan hanya di kelas Bukan hanya saja. di- Jadi nggak boring Dian begitu kan ya. Salah satunya tadi saya katakan dengan adanya bahasa mengabdi kita keluar begitu ya, bisa mengekspor budaya lokal yang ada di Lebak begitu. Jadi ya itu saya katakan sebagai bentuk refreshing saya yang ada di Lebak ini. Bisa sekalian refreshing dan juga liburan. Betul ya. Karena memang setiap kali kita keluar atau program studi pendidikan bahasa Indonesia yang mengadakan acara di luar, kita juga sekalian liburan, serasa liburan dan juga serasa refreshing seperti itu ya Bu. Betul. Sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini di podcast kali ini, di edisi kali ini. Setelah itu mungkin karena memang waktu dan juga episode kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang telah menonton podcast kita kali ini. Sekian dari kami, Himaba, Kata, Kita, dan Sastra.